Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova NIM 2017 133 Prodi Pendidikan Geografi. Dosen pengampu Kiki Aryaningrum MPD. Selamat menyaksikan. Adapun video khusus kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Adapun yang akan kita bahas yaitu penelitian tindakan kelas, atau yang sering disebut dengan PTK. Pengertian dari PTK atau yang sering disebut dengan penelitian tindakan kelas. Adapun dari pengertian dari PTK yaitu suatu rancangan penelitian yang dirancang khusus untuk peningkatan kualitas praktek pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK berdasarkan latar belakang adanya masalah pembelajaran yang ingin dipecahkan atau tujuan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di kelasnya, atau adanya strategi pembelajaran yang kurang tepat. Lanjut, di dalam penelitian tindakan kelas memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, penelitian tindakan kelas dilaksanakan untuk penyelesaian masalah pembelajaran di kelas. Dan dengan adanya PTK maka akan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan sebagai karya ilmiah inovatif untuk disebarluaskan kepada khalayak guru. Maka keduanya harus ada ya. Berikut kita akan membahas tentang cara merumuskan masalah dan tujuan penelitian tindakan kelas. Adapun rumusan masalah dan tujuan berisi dua informasi. Yang pertama, masalah yang akan dipecahkan. Dan yang kedua, strategi yang akan dikembangkan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi keduanya harus ada ya. Berikut uraian tentang proses penelitian tindakan kelas. Adapun yang pertama yaitu identifikasi masalah pembelajaran. Selanjutnya, memilih strategi pembelajaran yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah yang tahap perencanaan. Peneliti merumuskan skenario pembelajaran yang memuat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan strategi pembelajaran yang paling cocok. Selanjutnya, tahap implementasi atau pelaksanaan. Pada tahap ini, penerapan skenario pembelajaran dari tahap perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, yaitu tahap pengamatan. Dalam tahap ini, pengamatan data-data yang diperoleh dari implementasi kemudian diamati dan dianalisis. Selanjutnya, tahap refleksi. Di mana tahap refleksi yang dari hasil analisis yang sudah ada. Data hasil pengamatan dan analisis Assalamualaikum warahmatullahi dengan kriteria keberhasilan. Dari kriteria yang akan menentukan apakah ada siklus berikutnya atau siklusnya sudah sesuai dengan kriteria dari hasil analisis tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang
Alur kegiatan penelitian tindakan kelas. Pertama yaitu ada siklus 1. Yang pertama, perencanaan, di mana setelah perencanaan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan maka kita akan melanjutkan dengan pengamatan. Dengan adanya pengamatan selanjutnya kita akan memasuki tahapan. Pada tahap refleksi ini merupakan penentuan apakah siklus terhenti karena kriteria keberhasilan penelitian sudah tercapai atau dilakukan siklus selanjutnya karena kriteria sebelumnya belum terpenuhi. Jika kriteria dalam keberhasilan belum terpenuhi, maka muncullah siklus kedua. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana tahap perencanaan ini memuat tentang perbaikan-perbaikan dari langkah-langkah siklus sebelumnya dari hasil refleksi yang sudah ada kemudian digunakan sebagai rujukan perencanaan siklus 2. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan yang dilanjutkan dengan tahap pengamatan. Yang terakhir yaitu tahap refleksi, di mana tahap refleksi ini jika sudah mencapai kriteria keberhasilan maka penelitian terhenti di siklus 2. Kriteria keberhasilan belum tercapai akan lanjut di siklus selanjutnya dan seterusnya. Maka itulah tadi alur kegiatan penelitian tindakan kelas. Kriteria keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas yaitu data kuantitatif, skor hasil tes yang menggambarkan prestasi akademik. Yang kedua, frekuensi bertanya yang menggambarkan keaktifan. Selanjutnya data kualitatif, gambaran suasana kelas, kerjasama antar peserta didik, kemandirian belajar peserta didik. Adapun dua data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Adapun pertanyaan yaitu PTK termasuk penelitian dengan rancangan kuantitatif atau rancangan kualitatif. Yang pertama, rancangan kuantitatif. Yang kedua, rancangan kualitatif. Selanjutnya yaitu rancangan kuantitatif dan kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rancangan dari data yang berupa angka, rancangan kualitatif, data yang digambarkan dengan deskriptif. Selanjutnya rancangan kuantitatif dan kualitatif, data yang berupa angka dan yang digambarkan dengan deskriptif. Dari sini apa yang bisa kita katakan dari penelitian tindakan kelas termasuk rancangan penelitian yang mana? Karena di dalam penelitian tindakan kelas ada data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk tepatnya penelitian tindakan kelas bisa dikatakan dengan menggunakan rancangan penelitian sesuai dengan keperluannya. Untuk tepatnya karena PTK mempunyai karakteristik yang spesifik yang berbeda dengan lainnya sehingga kita bisa menyatakan PTK merupakan penelitian sesuai dengan keperluannya. Yaitu di sini ada contoh penelitian tindakan kelas. Penerapan model role playing pada materi aritmatika sosial untuk meningkatkan kemampuan siswa di kelas 7 SMP Negeri 1 Pontianak, yaitu bisa diambil rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses penerapan model role playing pada materi aritmatika sosial untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Pontianak, yaitu tujuannya
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses penerapan model role playing pada materi aritmatika sosial untuk meningkatkan kemampuan siswa di kelas 7 SMP Negeri 1 Pontianak. Dari sini untuk contoh penelitian ini memuat tentang masalah dan tujuan strategi yang dilaksanakan seperti apa. Model-model penelitian tindakan kelas atau PTK. 1. Desain PTK, model Court-Lewin. Model ini merupakan dasar atau acuan pokok dari adanya berbagai model penelitian tindakan lainnya, khususnya PTK. Court-Lewin adalah orang yang pertama kali memperkenalkan AR. Konsep pokok penelitiannya terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hubungan keempat komponen tersebut merupakan suatu siklus. Selanjutnya yang kedua yaitu PTK model Kemis dan Match-Tengard. Desain ini merupakan pengembangan konsep dasar dari K-Lewin. Hanya saja komponen tindakan dan pengamatan sebagai satu kesatuan karena kenyataannya antara implementasi dan observasi merupakan dua kegiatan yang tak terpisahkan, yaitu dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Begitu berlangsungnya suatu acting, maka observasi harus dilaksanakan. Assalamualaikum Yang ketiga yaitu desain PTK model John Elliot. Desain ini pun merupakan pengembangan dari konsep dasar model K-Lewin. Di sini bahwa dalam satu tindakan terdiri dari beberapa langkah step, yaitu langkah tindakan 1, 2, dan langkah tindakan 3. Dengan dasar pemikiran bahwa dalam satu mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan. Setiap pembahasan terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kali tindakan di dalam suatu KBM. Selanjutnya yaitu desain PTK model Hipkins. Desain ini berpijak pada desain model PTK pendahuluannya. Selanjutnya, Hipkins menyusun desain tersendiri sebagai berikut: mengambil start, audit, perencanaan konstruk, perencanaan tindakan, target, tugas, kriteria keberhasilan, implementasi, evaluasi. Implementasi menopang komitmen, cek kemajuan, mengatasi problem, cek hasil, pengambilan stok, audit, dan pelaporan. Selanjutnya yaitu model Live About PTK. Model Live About secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu simak gambar pada PTK model Live About ini merupakan grafik atau berstruktur. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat.